Halo pro player, ketemu lagi sama gue Squad CH di acara baru Squad CH, yaitu Squad Series Horror. Di acara baru Squad CH ini, gue bakalan cerita tentang mitologi, urban legends, bahkan sampai cerita-cerita horor yang benar-benar asli terjadi atau real story. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Squad CH ada acara seperti ini. Jadi sebenarnya Squad CH itu gue bangun untuk membentuk dimana dalam satu channel ada berbagai macam konten, mulai dari cerita horor, cerita biasa, sampai vlogger food atau vlogger biasa, sampai ke game. Jadi layaknya squad, di dalam squad itu ada berbagai macam kelas. Begitu juga dengan Squad CH. Jadi di dalam satu channel ada berbagai macam konten yang gue sediain untuk kalian semua. Jadi untuk cerita horor kali ini, gue bakalan cerita tentang kejadian paranormal experience yang gue alami sendiri. Karena ini juga cerita horor pertama gue, jadi gue bakalan awalin dari cerita gue sendiri. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue pengen tanya sama kalian semua yang nonton konten gue kali ini, kapan sih kalian pertama kali dapat kejadian paranormal experience pertama kali? Kebanyakan orang mendapatkan paranormal experience itu berbagai usia ya, mulai dari ada yang 9 tahun, 10 tahun, 13, 15, atau bahkan 17 sampai dengan 20 tahun. Tapi pada umumnya kejadian paranormal experience itu banyak terjadi di usia 20 tahunan. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi memang kebanyakan teman-teman gue juga peka terhadap hal-hal seperti itu di usia 20 tahunan. Dan untuk gue sendiri, gue ngalamin kejadian paranormal experience itu pada tahun 2010, sekitaran pertengahan tahun, di usia gue 9 tahun. Dan dibalik semua kejadian itu, biasanya ada pemicu di balik kita peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata ini. Gue pengen tahu dong pemicu kalian pertama kali peka terhadap hal-hal mistis apa. Contohnya video, film, atau cerita orang atau temen laknat yang suka ngasih video horor mengejutkan kepada kalian. Kalau gue sendiri, pemicu yang bikin gue peka terhadap hal-hal seperti itu adalah yang paling pertama adalah omongan orang tentunya. Dari kecil sering banget kita ditakut-takuti oleh hal-hal seperti itu oleh orang-orang yang lebih besar dari kita. Dan yang kedua tentunya bukan teman, tapi ini kalian mungkin tahu ini apa, yaitu buku story horror yang biasa dijual oleh abang-abang yang berkisaran 1000 sampai 2000-an, dimana gue membaca cerita-cerita itu sampai gue nggak bisa tidur semalaman. Jadi itulah pertama kali gue merasakan hal-hal yang seperti itu, mulai peka terhadap hal-hal yang tidak masuk di akal. Oke, kita akan sambung langsung ke cerita utamanya. Sebelum cerita utamanya, ada sedikit informasi bahwa keluarga gue bukan dari keluarga yang mampu. Jadi kita tinggal di sebuah rumah selalunya, tempat rumah sewa, dan ya dijamin relatif murah. Dan kita nggak tahu kejadian apa sebelum rumah itu kenapa bisa jadi murah. Pasti ada alasannya, tapi kami sekeluarga tidak peduli hal itu. Yang penting rumah itu murah dan bisa ditempati. Cerita paranormal experience gue ini pertama kali dimulai di tahun 2010 di umur gue 9 tahun, dan kejadiannya di Pondok Gede. Jadi pada masa itu gue masih tinggal di Pondok Gede bersama keluarga gue, dimana gue mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yaitu mulai pekanya gue terhadap hal-hal seperti itu. Ini terjadi di pertengahan hari, dimana gua waktu kecil takut banget buat masuk ke dalam rumah, karena gua merasa ada sesuatu di dalam rumah itu yang melarang gua untuk masuk, atau semacam tatapan yang memperhatikan gua kalau masuk ke dalam rumah itu. Jadi untuk informasi aja, kenapa gua takut untuk WC, itu jarak WC dari teras depan jauhnya lumayan. Jadi ada teras depan, ruang depan,
ruang depannya agak luas, tempat dimana gue nonton TV. Habis itu ada kamar dan ada teras kosong dimana keluarga gue naruh semacam lemari dengan kaca full body di ruangan itu, dan di belakangnya lagi dapur, serta belakangnya lagi baru toilet atau WC gue. Jadi WC dengan jarak teras depan itu agak jauh, dan bagi gue yang kecil, kaki gue yang kecil, waktu umur gue masih 9 tahun, itu terasa sangat jauh kalau berjalan. Dan ada satu masa di mana keadaan bak ini tidak bisa tertahankan lagi, sehingga gue harus beranikan diri. Dan entah kenapa perasaan takut itu menciut kalah akan rasa sakit perut itu. Jadi gue langsung beranikan diri untuk ke belakang, dan gue usahakan untuk tidak berlari karena takut akan kejadian apa-apa, takut terjatuh atau apa. Jadi gue jalan, dan jalan itu bukan jalan biasa, tapi gue jalan cepat. Gue berjalan ke daerah toilet, dan sampainya di mana tempat teras yang ada lemari dan kaca, gue merasakan seakan-akan saat gue lewat, bayangan gue nggak ikut lewat, tapi dia diam. Tapi di sana gue nggak mau lihat ke belakang ataupun menghiraukan hal-hal tersebut, tapi tetap lurus, pandangan lurus, melihat ke depan, dan sampai di WC. Dan sesampainya di WC, ya kalian tahu sendiri, gue melakukan rutinitas bab dengan benar dan baik. Tapi saat sudah mau selesai, jadi karena gue masih kecil dulu, itu gue nggak berani untuk menutup pintu toilet. Jadi pintu toilet itu gue biarin terbuka, dan posisinya itu di depan pintu toilet ada tong air yang bentuknya itu masih seperti guci tanah liat. Dan tak kenapa mata gue rasa tertuju ke sebelah kanan, jadi gue langsung lihat ke kanan. Dan pada masa itu gue melihat ada bayangan anak kecil perempuan rambut pendek. Mungkin kalian bakalan bilang, mungkin itu imajinasi, mungkin itu sekelibatan lewat yang gak sengaja ditangkap oleh mata, semacam bayangan aja gitu ya. Tapi bedanya, orang biasanya melihat sekelibatan itu seperti lihat, dan saat menghadap ke tempat lain baru dia menyadari, tadi kayak ada bayangan begitu. Tapi ini pas saat gue lihat ke kanan, bayangan itu muncul. Jadi bukan saat gue melihat ke tempat lain baru nyadar, tapi pas gue lihat ke arah sana baru bayangan itu muncul. Jadi posisi bayangan itu ada di samping gentong air tersebut, dan posisinya itu bukan berdiri, melainkan seperti mengintip. Tapi pada masa itu entah kenapa, yang seharusnya gue sebagai anak kecil itu harusnya takut, mungkin sampai lari. Tapi karena keadaan gue udah mau selesai juga di kamar mandi itu, jadi pas gue lihat ada bayangan itu, otomatis kan gue terkejut. Tapi gue berusaha tenang, dan gue bersih-bersih. Selesainya gue bersih-bersih, bayangan itu hilang. Dan saat bayangan itu hilang, gue perlahan jalan ke depan dan berusaha untuk tidak lari, karena kaki gue basah. Gue takut gue tergelincir dan jatuh. Jadi gue jalan dan jalan cepat keluar. Dan sampainya di depan, itu rasanya berbeda. Di dalam rasanya dingin, mencekam, seakan-akan banyak mata tertuju kepada gue. Tapi pas sudah sampai luar, itu terasa sangat lega sekali. Seakan-akan gue aman di luar daripada di dalam rumah. Cerita ini mungkin memang gak terlalu seram bagi orang yang mendengar, tapi bagi gua yang menceritakan kejadian yang pernah terjadi sendiri, itu rasanya lebih seram dibandingkan gua nyeritain kejadian orang lain yang pernah orang lain itu alami. Jadi dari kejadian itu, entah kenapa gua udah mulai peka terhadap suara-suara, dan meskipun sekelibatan bayangan itu tidak ada muncul lagi, sampai di mana usia gue menginjak
12 sampai 13 tahun kalau nggak salah. Sedikit lupa karena di situ umur gue udah di kelas 6 SD, kelas 5 sampai kelas 6 SD, dan posisi gue udah pindah ke daerah Tanah Abang. Dan waktu itu gue tinggal di suatu rumah, jadi di dalam gang, dan rumahnya itu berbeda dari rumah lain. Rumah lain orang sudah semen, sedangkan rumah itu masih rumah kayu dengan adat Betawinya. Dan itu jalan depan lebih tinggi daripada teras rumah, jadi rumah gue agak mendem ke bawah. Dan itu rumah sebenarnya udah dibeli oleh saudara gue, dimana saudara gue pengen mendekorasi atau merenovasi rumah tersebut menjadi lebih bagus. Tapi sebelum renovasi itu dimulai, gue sama keluarga gue disuruh tinggal di situ. Ya berhubung keluarga gue juga keluarga yang kurang mampu, jadi menurut kami kenapa enggak dapat yang gratis, meskipun tempat tinggal itu bisa dikatakan lebih seram daripada sebelumnya. Jadi saat awal gue pindah, gue udah mulai merasakan hal aneh juga di sana. Sehingga seperti saat gue kecil, gue nggak berani masuk ke dalam rumah. Jadi gue sering main di luar, bermain sepeda. Tapi ada satu kejadian yang benar-benar membuat gue benar-benar takut untuk melihat rumah itu. Jadi saat gue berada di depan rumah itu ada simpang jalan, simpang 3, seperti lurus, dan ada jalan belok ke kanan. Jadi di simpang 3 itu rumah gua terletak di sini. Jadi rumah gua terletak di situ dan gua berada di depan rumah, pengen masuk rumah, dan tiba-tiba di simpang itu, di balik tembok, ada sebuah bayangan. Dan itu kejadian kedua gua, dan udah sejak lama, sejak terakhir kali gue melupakan kejadian waktu kecil. Dan anehnya, bayangan kali ini bukan seorang perempuan, melainkan laki-laki. Bayangan laki-laki ini anehnya lebih tinggi dari gue, dan ya setinggi abang gue pada masa itu. Dan seperti sebelumnya, bayangan ini bukan berdiri tegak, melainkan seakan-akan mengintip. Dan anehnya, bayangan sebelumnya dia hanya diam, tapi bayangan kali ini dia manggil nama gue. Yang bikin gue merinding adalah pada masa itu gue ngeliat dia jelas bayangan, dan anehnya kenapa gue nggak sadar kalau itu bayangan, bukan orang. Dan saat bayangan itu ngintip ke arah gue, bayangan itu manggil gue dengan sebutan Naldi. Begitu serunya dalam sekali panggilan. Yang bikin gue terkejut adalah sebut nama gue Ronaldi, yang manggil Naldi hanya teman-teman dekat gua doang. Sedangkan abang gua beserta almarhum bapak gua manggil gua Ronald, dan cuman emak gua atau ibu gua yang manggil gua Naldi. Jadi pada masa itu kenapa gua nggak sadar, padahal posisi gua baru pindah ke sana, yang artinya gua belum punya teman. Jadi pada masa itu pas bayangan itu manggil gue Naldi, gue berpikir itu abang gue karena posisi tingginya sama. Jadi tanpa rasa takut, gue langsung nyamperin, dan gue seperti main petak umpet, langsung gue kagetin, "Mbak," begitu yang gue bilang. Tapi pas gue kagetin, gak ada siapa-siapa di balik itu. Jadi pas masa itu gue gak nyadar kalau itu sebuah bayangan. Gue pikir itu abang gue, jadi gue kagetin layaknya gue main petak umpet. Tapi pas gue kagetin itu, bayangan itu nggak ada, dan jelas-jelas abangku masih di sekolah, dan posisi di sana memang sepi. Bagi kalian yang tinggal di Jakarta pasti tahu kalau di gang-gang itu kalau siang orang pasti pada tidur siang, dan gang itu sepi seperti kayak di tengah malam, padahal siang. Dan yang paling bikin gue merinding itu doang, bayangan itu panggil gue Naldi seperti teman akrab, sedangkan gue gak punya teman akrab yang tingginya sama dengan abang gua. Dan itulah cerita paranormal experience yang gua alami sendiri. Oke, buat kalian yang suka untuk stories horror kayak gini, jangan lupa di like dan subscribe. Tapi kalau misalnya kalian pengen dengar cerita selanjutnya, jangan lupa juga untuk klik bell di bawah ya, di samping subscribe itu ada bell, klik bellnya biar gak ketinggalan series horror lainnya. Next gue bakalan cerita tentang bro squad dan teman kecilnya yang tak kasat mata.
penasaran untuk video selanjutnya, stay tune terus. Bye-bye.